kalaupun awalnya kita menjadi Islam kebetulan, berusahalah setelah dewasa dengan belajar mengaji pakai otak menjadi Islam betulan. Nah, untuk menjadi Islam betulan tuh pas pakai otak, nggak pakai dengkul. Gitu loh. Makanya kita, anak-anak kita, ayo kita suruh ngaji Al-Quran, sejarah Kanjeng Nabi, gitu. Itu supaya otaknya jalan. Karena Al-Quran sudah mengenas, kau dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah memberikan penglihatan, pendengaran, dan kolok. Nah, itu instrumen alat untuk kita bisa cerdas. Lewat apa? Studi, pendidikan. Tanpa pendidikan nggak bisa. Lah Kanjeng Nabi aja nggak ngerti apa-apa kok akhirnya ngerti Al-Quran setelah melakukan pendidikan di Gua Hira. Gurunya siapa? Malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Itu pendidikan. Yang awalnya belajar kepada Jibril, setelah tamat di wisuda menjadi Rasul, dia menjadi pengajar kita. Nggak mungkin tiba-tiba terus ngajar orang belum studi. Studi dulu. Dalam studi itu pertarungan gospel pikir itu diperlukan. Gitu ya. Nah, terus pendapat. Kalau yang dulu mesti Peter, yang dulu mesti Peter. Yang dulu mesti benar, yang dulu mesti benar. Belum tentu Kang Dola. Mana Kang Dola sudah turun. Ya. Gue kasih contoh. Kapan gue gini, gue mengkritik Ibnu Katsir, tapi kalau gue mengkritisi, gue memberikan solusi. Nah, pada konteks ini gue sependapat dengan Ibnu Katsir, bukan gue niru atau bersanad kepada Ibnu Katsir, enggak. Gue berpendapat terhadap Ibnu Katsir bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ya. Sebentar, ada gangguan teknis gue ini. Sebentar ya. Sebentar. Oke, tes. Masih dengar, Pak? Tes. Dengar Gus. Dengar. Oke. Jelas kok. Oke, dengar. Gini ya, dalam hal ini gue sependapat dengan Ibnu Katsir. Bukan gue bersanad mengikuti pendapat Ibnu Katsir, ngapain juga. Gue punya pendapat sendiri dan gue juga menghormati pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berpendapat yang dikorbankan itu adalah Ismail dan gue agree, gue setuju. Karena apa? Gue membaca surat As-Saffat berdasarkan urutan tagline-nya, kisah itu memang harusnya meskipun tidak disebut secara eksplisit, secara implisit itu jatuh ke Ismail. Baru kemudian nanti di ayat setelah 108 ya, 109 kemudian 110 ya, dilanjutkan 111 tunjuk lagi 112 ya, baru nanti masuk ya 113 dimulai itu ya ke bawah muncul nama Ishak. Di atasnya Ismail, artinya Ishak belum lahir. Maka kalau kita ngikuti alur ya timeline daripada Al-Quran, yang dikorbankan itu Ismail. Gue sependapat dengan Ibnu Katsir. Pertanyaannya, kapan umat Islam bersepakat ya? Kalau nggak sepakat silahkan. Aku juga menghormati kalau kamu masih mengikuti pemikiran ulama lama, silahkan. Ulama yang geblak dulu. Ya. Ini mulai abad keempat Hijriah ya. Kita sepakat ya, dan aku sepakat dengan Ibnu Katsir ya, bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Artinya 3-4 ke belakang, kok 3-4? 3 abad ke belakang itu ulama itu, gua lupa namanya siapa, nanti tolong kalian carilah. Itu yang dikorbankan itu Ishak loh. Dari sini kita tahu apakah yang lama yang telah dulu pasti benar? Enggak. Karena kebenaran itu tidak diukur lama dan baru. Karena itu pemikiran, dia menembus ruang dan waktu. Gitu loh. Jadi kalau sedikit-sedikit ulama dulu, iya, sejarahnya iya, dan kita berterima kasih dan harus menghormati. Tapi kalau pemikiran enggak. Buktinya ini, kita itu baru bersepakat tuh di abad keempat Hijriah. 3 abad ke belakang itu yang mendominasi itu pemikiran orang itu Ishak yang dikorbankan. Nah itu ulama yang ngomong, mau diikuti ulama model gitu?
Ya kalau gue ya nehi aja. Tapi kalau mau mengikuti yang dikorbankan Ishak, ya monggo, silahkan gitu ya. Oke, itu yang bisa aku jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Tapi kembali ya, Iya, Anda terima setuju kasih. monggo, tidak juga tidak apa-apa. Tapi Masih sudah dapat tenang, terus. gue sudah dapat 210 koin ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Lanjut, Bang. Apa? Ya, karena ini memang jam 9 kurang 12 menit ya kan. Jadi Sebentar lagi, Pak. Wah, masih belum Hamid banyak belum koinnya. berbicara. Koinnya Gus Bekti belum banyak Mas Ian. Jangan Nah, rungkat. Bang Hamid Koinnya cuma belum dulu banyak. bicara dulu. Sedikit saya ngomong, Pak. Udah dari tadi belum ngomong Apa? Bang Hamid. Hei, Sedikit aja. Saya dari tadi nyimak sambil mencoba menafsirkan ini ya. Tolong perhatikan ya, tolong. Ini lah, sebenarnya begini, berkatalah Ibrahim dengan penuh keheningan, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Itu kepada Ismail. Hai bapakku, bertindaklah sesuai dengan yang diinstruksikan. Insya Allah kamu masuk orang sebagai orang yang sabar. Tak kala mereka melakukan, mereka sadar dengan menunjukkan rasa khawatir dan takut di keningnya. Itu yang ayat itu yang saya tafsirkan. Gitu aja, Bah, informasi yang tapi watalahu itu kalau di itu kan kalau tali itu mengikuti loh bahasanya. Ya. Tetapi ketika di belakangnya dalam ya monggo silakan. Itu tali itu bukan tala, Mbak. Tala. Itu tebing, Mbak. Tebing. Tebing. Iya, tebing itu nggak harus selalu gunung kan? Loh, itu posisinya kan di situ. Tebing itu kan kemiringan. Apa sudah terkontaminasi Gus Bekti ya? Jangan gitu, namanya nggak adil juga sampean itu. Kami panen apa saiki ya? Pagi-pagi gini. Tunggu nanti tak belikan paus Gitu. khusus untuk Gus Bekti, paus. Iya. kalau saya apa? Ya silakan Pak Ustaz Hamid sebelum ditutup. Ya itu aja. Di situ kalau saya kan mengartikan maknanya saja. Talla itu tallahu lil jabin ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah ini Pilihkan ya. aslama tatkala sudah pasrah ya, aslama menyerahkan dirinya, wa tallahu lil jabin, dan nyampe di gunung apa? Pas kepasrahan itu di sini saja lokasinya. Lebih enak. Artinya apa? Prosesnya itu kan tadi digoda semuanya oleh Oh itu setan. proses itu watallahum ya. Nah iya proses. Setelah sudah selesai, sudah mendapatkan godaan dari setan yang banyak, kemudian diabadikan menjadi jumroh, ya. Disitulah posisinya. Itu loh, makanya di situ ada Jabal Kurban, ada Gunung Penyembelian. Itu harus melewati 3 bukit itu yang disebut Ula, Wusto, Aqobah. Nah itu kronologinya seperti itu, Abah. Itu kan masalahnya kan perjalanan sejarah. Kalau Gus Bekti mengartikan itu dari versi lain, saya tidak tahu itu versi dari mana gitu loh. Ini kan bebas-bebas saja Gus Bekti mengatakan apa. Yang penting paus gitu loh. Kalau mau ditutup apa? Ya, Abah. Iya. Kalau saya gitu aja, Pak ya. Ya. Jadi tadi mereka sadar dengan menunjukkan rasa khawatir dan takut. Dan itu terlihat di keningnya di situ. Itu maksudnya. Silakan aja. Kalau saya cuma Yang penting gini, maka kembali ke judul itu belajar berpikir adil. Kalau Arpendi, ayo aja beli mong aku mau mak tundak ini mak. Menurut saya sih siapapun yang punya pemahaman dan dia tidak sungkan masuk ke ranah diskusi tukar pikiran, itu orang-orang adil dalam berpikir gitu.
Bah, apa? Ya, aku ya. minta tolong, Bah. Ya, Bah, minta tolong, Ya. Bah ya. Kan bahasa Jawa. Aku punya teman temannya temanku gitu ya. Dia orang Betawi tapi bisa bahasa Jawa. Ini orang Betawi loh yang ngomong, dia bilang, saya itu kok lebih enak memahami Al-Quran lewat terjemahan bahasa Jawa ya. Gitu. Ini bukan Jawa minded loh ya, diterima ditolak nggak apa-apa silakan. Bah, tolong jelaskan Iya. kepada teman-teman, Bah. Kan kita kalau orang Jawa ada bahasa gini, Bah. Kang, tuku handphone rego piro? Regane 3 juta. Wah, dibeleh iku awakmu. Diksi dibeleh, diksi asbahuka, disembelih itu artinya apa, Pak? Dalam konteks itu, Pak. Wah, dibeleh itu awakmu. Supaya teman-teman tahu. maksudnya dicurangi, maksudnya kalau dibeleh dia. Aku ingin disembelih kalau temanmu sendiri lah. Itu. Oke, mantap, Pak. Jadi maksudnya dipotong di situ. Terima Tapi kasih, Pak. Terima kasih. ada ininya Pak Agus Petik juga, tapi di dalam setiap bahasa, makanya saya kalau bahasa Jawa saya berani kan itu saya mengoreksi berani, tapi kalau bahasa Arab saya nggak berani karena bukan ahli. Tetapi bahasa Jawa pun bukan ahlinya, karena saya tidak bisa, sudah lupa lagi menulis Hono Coroko, karena ahli bahasa Jawa itu tentu harus bisa menulis tulisan Jawa, lalu mengolah, menganggit bahasa itu harus bisa, nanti bisa disebut ahli bahasa Jawa. Maka saya nggak bisa, dan itu bukan keahlian saya. Ahli saya itu memohon ridho kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan ridhonya yang diberikan kepada kita semuanya, tentunya panjang umur, sehat walafiat, sehingga Mas Eko itu tuh mohon maaf dengan terlambat karena waktunya terbatas, dan kita memang dibatasi oleh waktu. Apapun, dimanapun, siapapun, idza jaa ajaluhum la yasta'dimuna sa'atan wa la yasta'dimun. Wallahu a'lam bishawab. Usikum bi nafsi wa nafsi bi taqwallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.